Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Menyenangkan sekali. Wah, jarang-jarang nih Chandra Dewi nemenin di Kanza FM. Chandra nggak sendiri, karena Chandra bawa rombongan dari pusat apa? Pusat Agarilus dong Besti ya. Di sini Chandra akan menemani suasana malam. Kita bakal bincang-bincang sehat bareng sama Bapak Nugroho, pemerhati kesehatan Head Marketing dari Agarilus. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Chandra, apa kabar? Alhamdulillah Chandra sehat sekali. Bapak gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Malam ini basah dan hujan, tapi tetap semangat ya. Tentu semangat pengentalan darah. Baik. Jadi kita bakal bahas banyak banget tentang pengentalan darah ya keluarga sehat Indonesia. Tapi sebelum kita bahas, tentunya jangan lupa juga malam hari ini jadwalnya untuk konsumsi jamu herbal Agarilus. Dan untuk Bapak Nugroho, Iya. malam hari ini sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam seputar pengentalan darah, kira-kira Bapak punya kejutan apa untuk keluarga sehat Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Chandra. Iya. Jadi keluarga sehat Indonesia, pendengar setia semuanya, jika Anda mendengarkan nanti sampai akhir, akan kita beri kejutan bagi mereka yang bisa datang besok di acara pengecekan kesehatan gratis dari Kanza FM. Anda mungkin mendapatkan tes Awal dulu ya Pak ya, pemanasan dulu kita seputar pengentalan darah. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya. Nah, untuk yang nggak tahu, coba deh Pak, kasih pembahasan secara umumnya deh soal pengentalan darah ini sebenarnya tuh keluhan seperti apa gitu. Baik, jadi yang pertama adalah sebetulnya darah itu fungsinya buat apa di dalam tubuh, ya? Bagaimana darah itu bekerja? Itu dulu yang kita bahas ya. Di yang pertama-tama, di dalam tubuh kita ada organ sebetulnya itu ya, yang kalau dia berhenti bekerja, kita pasti akan mati. Bentuknya cair, warnanya merah. Itu namanya adalah darah. Ya, darah di dalam tubuh manusia itu antara 6 sampai 7 liter, maka darah kita tidak bisa mengalir. Sedangkan di dalam darah itu membawa zat-zat gizi atau makanan. Darah itu juga membawa oksigen. Darah itu juga membawa air yang kita minum. Kemudian darah itu juga membawa obat yang kita minum. Jadi kalau kita minum obat itu lewat darah. Kalau kita digigit ular, bisanya itu mengalir ke seluruh tubuh juga lewat darah. Dan juga fungsinya darah adalah untuk menjaga suhu tubuh. Makanya orang-orang yang kekurangan darah itu seringkali menggigil kedinginan karena aliran darahnya tidak lancar. Jadi itu pembahasan sedikit seputar darah dan juga peredarannya. Ya. Nah, kalau ngomongin seputar peredaran darah, kan tadi kita awal bahas seputar pengentalan darah. Ya. Jadi makin encer, makin bersih maksudnya. Maka jantung dalam memompa itu dia lebih ringan. Makanya anak-anak kecil kita lihat jam-jam segini mereka nggak ada capeknya. Kenapa? Karena darahnya masih bersih. Oh gitu. Nggak ada capeknya. Mereka belum minum kopi, mereka kolesterolnya normal, mereka belum merokok, ya darahnya masih bersih. Ya, jadi nggak ada capeknya. Berbeda dengan kita. Makin usia bertambah, makanan makin macam-macam, kebiasaan merokok, kopi, kurang olahraga, dan sebagainya, itu membuat darah kita makin kental. Jadi makin berat ya Pak? Nah, betul Mbak Chandra. Jadi makin kental darah, jantung memompanya makin keras. Enak bisa tidur enak, karena dipijat itu melancarkan aliran darah. Oh, jadi sebenarnya dipijat itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, makanya bayi pun dipijat kan. Bener. Orang kalau habis dipijat, kenapa badannya enak? Karena aliran darahnya lancar, tidurnya langsung nyenyak.
Oke, jadi seperti itu ya keluarga sehat Indonesia. Ternyata pemijatan itu juga membuat refleksi ya. Jadi Betul. di refleksi itu tadi, Betul. jadi peredaran darah jadi lancar, yang Lancar. kental jadi bisa agak sedikit diencerkan. Diencerkan, Oke. ototnya jadi lebih rileks. Nah juga ya. Kalau ngomongin tadi faktor-faktor dari penyebab kan tadi sudah dibahas sebagian ya, bisa aja karena ngerokok, bisa juga karena makanan sehari-hari Makanan, berpengaruh iya. juga Pak. Oh iya dong. Kalau tidurnya kurang, berpengaruh juga? Iya, tidurnya kurang, jenis kelamin, keturunan. Oh gitu. Itu juga. Sangat berpengaruh. Betul, ada faktor bawaan, mereka kehilangan darah. Benar sekali. Kalau AB-nya di bawah 10, bawaannya lemes, gampang marah, capek. Berpengaruh sama emosi Iya juga dong, ya? iya. Pokoknya kalau fisik kita tidak fit, emosi juga pasti drop. Oke, Itu. pantesan. Jadi kalau orang-orang tertentu yang HB-nya terlalu tinggi di atas 14, itu juga darahnya bisa kental. Oke. Jadi itu fungsinya donor darah secara rutin. Jadi untuk membantu membuat aliran darah jadi Betul, semakin lancar dan betul. sehat. Makanan diperhatikan, kemudian olahraga, Mbak. Olahraga itu juga penting ya Pak? Ternyata orang-orang yang jarang olahraga itu darahnya makin kental. Waduh, ini nih ternyata. Gampang tersinggung, gampang capek, gampang lelah, tidurnya tidak nyenyak, maunya dipijit, gitu. Rumit ya Pak ya? Ya, efeknya kemana-mana. Ini. Kalau masuk ke dalam tubuh kita kan dia menjadi hangat. Hanya kalau kita minum air putih yang hangat, badan tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk menghangatkan air. Sebetulnya tidak masalah. Nggak masalah, yang penting air putih. Yang masalah adalah kalau air dingin dicampur dengan susu, dicampur dengan gula, dicampur ini, dicampur itu, jadinya es sirup. Jadinya kolesterol Pak. Nah, gulanya terlalu tinggi. Oke deh, seru nih Besti ya. Ini masih awal-awal, ada masih banyak banget pembahasan-pembahasan yang perlu untuk kita bahas lebih dalam lagi ya Pak ya. Tapi kira-kira Bapak masih semangat atau kita rehat dulu sebentar? Oh boleh dong rehat ya, Rehat siapa dulu tahu sebentar, para pendengar ada yang mau ke belakang pipis. Oke deh kalau gitu nih keluarga sehat Indonesia, nggak usah kemana-mana. Nanti kita bakal bahas banyak banget. Ini kayak bagian tubuh mana aja. Terus gimana sih gejala-gejala dari pengentalan darah, masih banyak pembahasan ya Pak. Untuk itu tetap di sini dong, bincang-bincang sehat bareng Trirama